Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, mari kita membuka Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Di sini kita akan melihat Petrus yang diberkati Tuhan, Petrus yang menerima mujizat Tuhan di dalam hidupnya. Apakah yang diperbuat oleh Petrus menerima kuasa Tuhan, menerima mujizat Tuhan ini? Prinsip yang dipakai Petrus ini masih boleh kita pakai sekarang ini. Mari kita membaca dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kita membaca bersama-sama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan, hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang kau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dimulai daripada Tuhan Yesus, saudaraku, mengajar di tepi pantai Danau Genesaret. Dan orang banyak datang mengerumuni Tuhan Yesus. Orang banyak pada saat itu haus akan firman Tuhan. Sudah lama mereka tidak mendengarkan firman Tuhan yang hidup. Sebab pengajaran Tuhan Yesus lain sekali daripada pengajaran ahli-ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat sendiri mengakui bahwasanya pengajaran Yesus berkuasa. Mengapa pengajaran Tuhan Yesus berkuasa? Sekarang kita mengetahui, saudaraku, pengajaran Tuhan Yesus berkuasa karena Tuhan Yesus diurapi oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus sendiri mengatakannya, "Roh Tuhan ada padaku, dan Roh Tuhan itu mengurapi aku, sehingga aku memberitakan Injil kepada orang miskin-miskin, membebaskan orang tertawan, melepaskan yang terikat, membebaskan yang tertindas, dan seterusnya, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Semua ini dilaksanakan Tuhan Yesus, saudaraku, dengan kuasa Roh Kudus, dengan urapan Roh Kudus, saudaraku. Nah, kalau Tuhan Yesus melayani dengan urapan Roh Kudus, apalagi kita. Pada waktu Tuhan Yesus di bumi ini, dia melayani sebagai anak manusia. Dia tidak melayani sebagai Allah. Kalau dia melayani sebagai Allah, nggak perlu diurapi, sudah cukup kuasa. Tetapi karena dia melayani sebagai anak manusia, dia perlu diurapi. Dan urapan itulah yang membuat pelayanannya berkuasa. Urapan Roh Kudus membuat pelayanan yang berkuasa. Demikian juga sekarang, saudaraku. Rindukah kita jiwa-jiwa berkerumun datang kepada Tuhan? Rindukah kita tanda ajaib, tanda mujizat jadi dalam pelayanan kita? Saudaraku, untuk itu kita harus diurapi oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang mengurapi Yesus adalah Roh Kudus yang sama yang mengurapi kita sekarang ini. Roh Kudus tidak berubah. Roh Kudus sudah bekerja pada zaman Yesus dan bekerja pada Yesus. Roh Kudus juga bekerja pada sekarang ini, saudaraku. Kalau gereja-gereja dipenuhkan dengan Roh Kudus, berarti setiap anak-anak Tuhan dalam gereja itu dipenuhkan dengan Roh Kudus, saudaraku. Maka kita akan mengalami lagi kuasa dan mujizat Tuhan di dalam gereja kita ini. Bertambah-tambah kuasa, bertambah-tambah mujizat. Sebagai akibatnya, jiwa-jiwa akan datang terus berbondong-bondong datang kepada kebaktian kita. Sudah mulai, saudaraku, tapi belum sepenuhnya, saudaraku. Dalam pelayanan Tuhan Yesus, saudaraku, 5.000 orang, 4.000 orang berkerumun mengelilingi Tuhan Yesus, saudaraku. Dia mengajar dalam rumah, lalu di muka pintu jendela semua penuh dengan orang, saudaraku, dengan jiwa-jiwa yang haus akan firman Tuhan, yang diurapi Tuhan. Jiwa-jiwa sekarang ini juga haus akan firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang diurapi Tuhan, saudaraku. Saudaraku, kuncinya yaitu penuh dengan Roh Kudus. Puji Tuhan, saudaraku.
Sekarang ini saudaraku semua kita boleh penuh dengan Roh Kudus. Dan Tuhan pun bermaksud membaptiskan kita semua dengan Roh Kudus. Sama seperti dia melarang murid-muridnya, janganlah kamu tinggalkan Yerusalem. Tunggulah perjanjian Bapa yang kamu dengar daripadaku. Karena Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus menambahkan, kamu akan beroleh kuasa kelak apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu menjadi saksi bagiku, Yerusalem, Yudea, Samaria, sehingga sampai ke ujung bumi. Jadi Roh Kudus itu kuasa. Bagi saudara yang sudah menerima Roh Kudus, biar saudara penuh tiap-tiap hari dengan Roh Kudus. Bagi yang belum menerima Roh Kudus, terimalah Roh Kudus dengan iman. Bagaimana menerimanya, saudaraku? Oh, pelajaran kita, firman Tuhan pada hari ini akan menerangkannya kepada saudara. Sebab Petrus menerima kuasa Tuhan, Petrus menerima berkat Tuhan, Petrus menerima ajaib Tuhan. Apakah yang diperbuat oleh Petrus? Yang diperbuat Lukas 5 ini merupakan prinsip yang bisa kita pakai sekarang ini untuk menerima segala berkat yang telah dijanjikan Tuhan kepada kita, saudaraku. Nah, saudaraku yang kasih dalam nama Yesus. Jadi, saudaraku, Tuhan Yesus mengajar ini di tepi danau Galilea, saudaraku. Dan orang banyak berhimpun kepadanya dan mulai mendesak-desak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdiri di tepi pantai supaya jangan, saudaraku, Tuhan Yesus terdesak sampai ke air, saudaraku. Tuhan Yesus melihat ada perahu Petrus di tepi pantai dan dia meminjam perahu Petrus. Petrus, bisa aku pinjam perahumu? Simon, bisa aku pinjam perahumu? Wah, Simon berkata, silakan Tuhan. Ya, silakan. Lalu, saudaraku, Tuhan Yesus mulai mengajar orang banyak dari atas perahu Petrus, saudaraku. Selesai mengajar, saudaraku, Tuhan Yesus, saudaraku, memperhatikan Petrus. Sudah seharusnya Petrus diberkati Tuhan. Layaklah Petrus menerima berkat Tuhan, saudaraku. Mengapa, saudaraku? Petrus sudah menabur. Kalau sekarang ini kita katakan, semua yang menabur, saudaraku, pasti menuai. Saudaraku, Petrus telah memberikan perahunya dipakai untuk mengabarkan Injil. Layaklah, sudah seharusnya lah Petrus diberkati Tuhan. Saudara kekasih, dalam nama Yesus, Tuhan mau memberkati Petrus. Tuhan mau mencurahkan berkatnya pada Petrus, saudaraku. Tetapi, saudaraku, Tuhan mempunyai jalan Tuhan sendiri. Bagaimana dia mencurahkan berkat itu? Ada jalan Tuhan, saudaraku. Tidak otomatis, saudaraku, berkat itu turun, saudaraku. Saudaraku, jalan apakah itu? Bagaimanakah menerima berkat Tuhan itu? Jawabannya singkat saja, saudaraku. Kalau kita mau menerima berkat Tuhan, kita harus menerimanya dengan iman.